Perkenalkan, nama saya Yuli Postilolan Basa dengan NIM 2021010012. Di sini saya mereview jurnal dengan judul Analisis Daya Saing dan Strategi Pengembangan Agribisnis Gandum Lokal di Indonesia. Judul Analisis Daya Saing dan Strategi Pengembangan Agribisnis Gandum Lokal di Indonesia. Nama jurnal Jurnal Agribisnis Indonesia. Volume dan halaman Volume 1 nomor 1 halaman 9 sampai 26. Tahun 2013. Untuk penulis jurnal ada 2 orang, yaitu Baga Lukman M dan Puspita Agnes. Untuk link downloadnya bisa dilihat sendiri, dan untuk reviewernya saya sendiri, Yuli Postilolan Basa, tanggal 18 Oktober 2023. Latar belakang jurnal. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 sekitar 238 juta jiwa dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 1,25%. Jikalau laju pertumbuhan penduduk terus menurun ke angka di bawah 1% per tahun, pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 272 juta jiwa. Kondisi tersebut membutuhkan ketersediaan pangan yang cukup besar, yang tentunya akan memerlukan upaya dan sumber daya yang besar untuk memenuhinya. Permasalahan yang ada pada jurnal ini yaitu, meskipun gandum dapat menjadi pangan alternatif, namun ketersediaannya yang tidak mencukupi justru malah menjadi permasalahan. Kondisi tersebut merupakan permasalahan bagi agribisnis gandum di Indonesia, karena konsumsi gandum dalam negeri terus meningkat, sementara itu Indonesia sendiri belum mampu memenuhi kebutuhan gandum domestik. Tujuan penelitian: yang pertama, menganalisis kondisi sistem agribisnis gandum lokal di Indonesia saat ini. Yang kedua, menganalisis daya saing agribisnis gandum lokal di Indonesia saat ini sebagai komoditas yang baru dikembangkan di Indonesia. Yang ketiga, merumuskan strategi pengembangan agribisnis gandum lokal di Indonesia dalam upaya mewujudkan diversifikasi pangan, desa industri berbasis gandum lokal, dan mensubstitusi sebagian permintaan gandum domestik dengan gandum lokal. Sumber data yang diperoleh dari jurnal ini ada 2, yaitu yang pertama data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani gandum, pemandu lapang, dan wawancara khusus dengan para pakar gandum yaitu Kasibudit Serelia Lain, Kepala Seksi Pengembangan Gandum Lokal, Alhi Gandum, Breeder Gandum, Kepala Pusat Studi Gandum, Fakultas Pertanian UKSW, Direktur Eksekusi Aptindo, stakeholder gandum. Dan yang kedua ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Direktorat Budidaya Serelia, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Aptindo, buku, paper, dan tulisan penelitian. Metode penelitian: pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Berlian-Porter untuk menganalisis daya saing agribisnis gandum lokal, analisis SWOT untuk menganalisis faktor internal dan eksternal, dan arsitektur strategi untuk menyusun strategi pengembangan agribisnis gandum lokal di Indonesia. Objek penelitian: daya saing dan strategi pengembangan agribisnis gandum lokal di Indonesia. Hasil penelitian: dari tiap komponen daya saing agribisnis gandum lokal, terdapat keterkaitan antar komponen yang saling mendukung dan tidak saling mendukung. Keterkaitan yang tidak saling mendukung lebih dominan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa agribisnis gandum lokal yang baru dikembangkan di Indonesia, daya saingnya masih lemah. Kelebihan penelitian: berdasarkan hasil rancangan arsitektur strategi agribisnis gandum lokal di Indonesia, maka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, harus dilakukan program kegiatan yang dilakukan terus-menerus dan kegiatan yang dilakukan secara bertahap.
Kekurangan penelitian yaitu dalam sistem agribisnis gandum lokal di Indonesia, masing-masing subsistem agribisnis belum saling mendukung dan terkait satu sama lain. Hal ini terlihat pada subsistem agribisnis hulu yang belum terbentuk sehingga sarana produksi berupa benih masih sulit diperoleh. Selain itu, kegiatan usaha tani juga belum mampu mendukung subsistem agribisnis hilir yang telah berkembang ini. Rekomendasi penelitian. Untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan kerjasama secara terintegrasi antar semua pihak yang terkait dari hulu hingga ke hilir. Pihak tersebut meliputi petani, stakeholder, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga peneliti, dan seluruh pihak lain yang terkait.